Pemakaman Ayatullah Ali Khamenei bukan sekedar mengantar pemimpin negara ke peristirahatan terakhir. Pemakaman itu juga menjadi momen untuk menunjukkan kekuatan, diplomasi, dan komunikasi Iran ke dalam dan luar negeri. Tak sedikit warga Iran yang menangis, mengenang mendiang mantan pemimpin tertinggi mereka dan mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah poster dan spanduk juga dibawa warga Iran, menunjukkan seruan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan Trump terhadap Iran. bahwa Israel بدانند که ملت ایران ملت مقاوم و همیشه به پاخواسته ایران تا آخرین لحظه جان خود، خون خود و نفس خود برای مقابله با آنها آماده است و در هر لحظه و هر زمان و هر مکانی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دستور بفرمایند در صحنه هستند و در مقابل آنها خواهند ایستاد. Tak hanya warga, sejumlah pejabat Iran pun ikut menitikan air mata dalam upacara pemakaman Ali Khamenei. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baghir Ghalibaf, menangis di samping peti jenazah Ali Khamenei selama upacara pemakaman. Selama ini, Ghalibaf juga menjadi pemimpin delegasi Iran dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan sejumlah pejabat senior lainnya juga turut mendampingi Ghalibaf yang memberikan penghormatan terakhir untuk Khamenei. Mereka mengenang Khamenei sebagai pemimpin revolusioner yang membangun kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Iran yang berlandaskan keadilan. Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian bilang, Ayatullah Ali Khamenei merupakan sosok pemimpin yang membawa kebebasan, penegakan keadilan, dan kebanggaan bagi rakyat Iran. مهمترین ویژگی که رهبر انقلاب داشتن و مورد اعتراف دوست و دشمنم هست اون عزت طلبی بود. اون که ایشون همواره ایران و ایرانی رو عزیز می‌خواستن، سربلند می‌خواستن، با ابهت و با صلابت می‌خواستن. و این عزت طلبی هم به اصطلاح همراه بود با حکمت. حکیمانه بود در حقیقت و مصلحت جویانه که از همینجا اون سه اصل حاکم بر سیاست خارجی ما به حال شکل گرفت با تدبیر ایشون عزت، حکمت و مصلحت. آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان‌ها در حقیقت به ارمغان آورد. تقریبا تو دنیا کشوری نیست که آمریکا بخواد براشون تحکیم بکنه و اونا در مقابل آمریکا بتونن بایستن. رهبر عزیز ما در مقابل تمام قدرت‌ها با قدرت ایستاد و از استقلال و آزادی کشورمون و مسلمان‌ها دفاع کرد و این یک چیز استثنایی در کل دنیا. Sementara itu, saat berpidato pada Sabtu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menghancurkan Iran. Merujuk pada rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang tengah berlangsung, Trump bilang, karena kami baik, kami beri Iran libur seminggu. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies Dina Prapto Raharja melihat pemerintah Iran memanfaatkan momentum ini sebagai pesan kepada rakyatnya bahwa Iran tetap kuat di tengah tekanan Amerika Serikat. Iran menggunakan momentum tersendiri ya, mencari momentum juga bahwa akhirnya nanti ke depan orang-orang Iran, terutama para pendukung rezimnya, itu akan mengingat bahwa pada tanggal 4 Juli di 2026, Iran itu menang, Iran itu masih hidup. Walaupun Amerika Serikat mengklaim pemimpinnya sudah wafat, ternyata jumlah pendukungnya, bahkan negara-negara yang hadir untuk pemakaman Ali Khamenei, itu datang dari berbagai belahan dunia. Kini sudah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran saling serang, meskipun gencatan senjata dan perundingan kedua negara tetap berjalan. Apakah usai pemakaman Ali Khamenei, konflik Amerika Serikat dan Iran akan selesai atau hanya mereda sejenak dan saling serang kedua negara akan berlanjut?
Warga Iran yang berduka mengenang mendiang mantan pemimpin mereka sekaligus menuntut pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran. Akankah pemakaman Ali Khamenei yang prosesnya digelar hampir sepekan membuat Iran menolak perjanjian damai dan memilih untuk menantang Amerika Serikat kembali berperang terbuka? Apa dampaknya? Kami akan membahasnya dengan pengamat Timur Tengah. Melalui sambungan daring ada Bung Faisal Assegaf dan juga Guru Besar Ilmu Politik Keamanan dari Universitas Pajajaran Profesor Muradi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Disti, Pak Bang Faisal. Iya, saya ingin ke Bung Faisal dulu. Bung Faisal, ini kan kalau kita lihat ya, prosesi pemakaman ini berlangsung hampir sepekan lamanya begitu ya, sampai nantinya akan dimakamkan pada 9 Juli mendatang. Bahkan mengiringi pemakaman Ayatullah Khamenei ini banyak sekali warga Iran, di luar Iran termasuk juga Indonesia. Apa pesan dari Iran yang ingin disampaikan kepada dunia untuk bisa membuka pemakaman ini kepada publik? Terima kasih Mbak Disti. Yang pertama, ini menunjukkan kecintaan rakyat Iran terhadap pemimpin mereka, mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Karena kita tahu pihak berwenang Iran memperkirakan itu 15 sampai 20 juta pelayat akan hadir dalam prosesi pemakaman yang berlangsung mulai dari 4 yang secara terbuka untuk publik sampai tanggal 9 penguburan jenazahnya di kota Mashhad. Itu yang pertama. Kenapa ini rakyat Iran begitu mencintai Ali Khamenei? Karena kita tahu sejak terbentuknya Republik Islam Iran, baik itu Imam Khomeini sebagai pemimpin revolusi, pendiri Republik Islam Iran, kemudian dilanjutkan Ali Khamenei, itu tidak ada satupun yang berbicara atau berencana membuat istana baru. Artinya mereka tetap tinggal di rumah mereka masing-masing, meski status mereka sebagai pemimpin tertinggi atau kepala negara. Mereka tetap hidup sederhana dan itu yang membuat mereka dicintai, yang pertama. Yang kedua, pesan yang ingin ditunjukkan ketika para pelayat ini meneriakan menuntut pembalasan dengan pembunuhan Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, itu menunjukkan bahwa rakyat Iran tidak masih ingin terus berperang sampai kematian Khamenei maupun 168 murid SD perempuan di kota Minab itu terbalaskan. Kemudian yang ketiga, pesannya dari jutaan pelayat yang hadir itu kemarin saya baca di hari Jumat ketika dibuka pertama kali untuk publik, itu otoritas transportasi Iran bilang kereta bawah tanah di hari itu sampai 7 juta orang datang ke Musala Agung atau Masjid Agung Teheran untuk melayat jenazah sekaligus ikut sholat jenazah terhadap mendiang Ali Khamenei. Nah, sebenarnya sikap-sikap dari para pelayat Iran ini, jutaan ini sesuai dengan survei yang dilakukan IRIB, stasiun televisi pemerintah Iran. Stasiun televisi pemerintah Iran pada April, ya setelah Trump mengumumkan gencatan senjata. Survei itu menunjukkan bahwa 87,2% rakyat Iran puas dengan respon dari Angkatan Bersenjata Iran. Artinya mereka melihat bahwa respon dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer ataupun Israel itu sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Iran sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, 64,2% rakyat Iran tidak setuju kalau Iran berunding dengan Amerika. Artinya mereka ingin tetap perang berlangsung. Dan 73, ini yang paling penting, 73,7% rakyat Iran tidak ingin lagi Selat Hormuz dilayari secara bebas, atau artinya mereka setuju itu sesuai dengan izin dari Iran dan juga ditetapkan bea lintas terhadap kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz. Oke, kalau kita lihat banyak sekali jutaan warga dari tidak hanya dari Teheran tapi juga hampir di seluruh wilayah di Iran ini bahkan melakukan bisa dikatakan ini menunjukkan bahwa kesoliditas dan juga kecintaan bagi pemimpin tertinggi yang sudah wafat begitu, Prof. Muradi, bahkan dikatakan ini menjadi semakin menunjukkan bahwa warga dari Iran ini menolak untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Itu artinya perjanjian kesepakatan damai tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Ya, saya ada empat perspektif ya. Saya kira saya akan menambahkan Bang Faisal sampaikan. Pertama, memang perspektif kultur teologis ya. Memang pada akhirnya memang dalam konteks Syiah meninggalnya imam, meninggalnya pemimpin itu memang
akan direspon seperti itu. Yang kedua, saya nyebutnya perspektif politik. Perspektif politik ini yang disampaikan sama Bang Faisal bahwa ada respon yang kemudian saya kira publik menolak dengan pendekatan yang sifatnya lebih ke soal hierarki nasionalistis ya. Nah yang ketiga saya kira kita bisa melihat perspektif terkait dengan misalnya peperangan. Peperangan ini realitas politiknya memang Iran mungkin secara normal dia bisa sanggup melawan, tapi sampai kapan? Karena realitas politik di Iran juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Artinya memang itu adalah bagian ekspresi yang memang saya kira wajar dalam konteks meninggalnya pemimpin besar, meninggalnya pahlawan dan sebagainya. Nah yang keempat saya kira menarik ini gini, Pak. Tadi bicara soal Selat Hormuz. Nah perspektif geopolitik ini juga akhirnya orang akan kemudian backfire ke Iran kalau kemudian betul misalnya warga Iran ingin mempajaki Selat Hormuz. Saya kira itu menjadi salah satu yang saya kira akan backfire bukan saja untuk konteks Iran sebagai bagian dari geopolitik yang di Timur Tengah, tapi juga Iran sebagai entitas negara. Karena memang sebenarnya secara prinsipil apa yang disampaikan, apa yang terjadi kemarin, hari ini dan sebelumnya itu adalah bagian penting dari apa yang saya sebut sebagai bagian dari ekspresi mereka terhadap meninggalnya wafatnya pemimpin, sama seperti ketika Imam Khamenei dan Qasim Sulaiman ya, ketika kemudian mereka dibunuh oleh Israel begitu. Oke, jadi Anda mengatakan ketika memang akan ada rencana untuk mempajaki dalam tanda kutip Selat Hormuz, ini bisa berpeluang backfire juga terhadap Iran itu sendiri ya, Prof. Muradi. Nah, bagaimana kalau dari pandangan Bung Faisal Assegaf soal ini? Ya, kalau saya lihat ketika rakyat mendukung apa yang dilakukan oleh penguasa, itu artinya Iran solid. Karena kita tahu kemarin Trump ketika menyikapi jutaan pelayat datang, dia juga kaget. Oh ternyata Khamenei ternyata dicintai rakyatnya. Ini yang membuat Iran menjadi kuat. Jadi inilah yang menjadi alasan beberapa, mungkin banyak upaya intelijen ataupun apapun yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel untuk menumbangkan rezim ini gagal. Karena kelihatan di prosesi pemakaman ini sampai jutaan pelayat datang, dan itu pun membuat heran Trump. Ternyata begitu banyak orang yang mencintai Khamenei. Ini pengakuan yang disampaikan Trump kemarin ketika dia melihat jutaan pelayat datang untuk memberikan penghormatan terakhir, kemudian juga ikut melaksanakan sholat jenazah terhadap sholat jenazah terhadap mendiang Khamenei. Nah, kalau misalkan ini barusan saya dapat kabar bahwa hari ini Garda Revolusi Islam Iran menembak kapal tanker, mungkin super tanker, itu di jalur alternatif yang didesain oleh Amerika bersama PBB yang melintasi Oman. Ini baru saja kejadiannya, tapi belum ketahuan identitas kapalnya. Artinya, apa yang dilakukan oleh Iran setelah perang ini akan membuat Selat Hormuz berbeda, karena itu juga yang diinginkan oleh Mujtaba Khamenei. Dia tidak ingin Selat Hormuz dibuka secara bebas, makanya Iran tidak sendirian. Iran ingin mengajak Oman sama-sama mengelola Selat Hormuz karena itu bagian dari wilayah kedaulatan. Jadi menurut Anda ini tidak akan backfire kepada Iran, begitu ya? Ya tidak, karena kita lihat sesuai tadi survei 73,7% rakyat Iran tidak ingin Selat Hormuz jadi bebas dilayari, harus diatur oleh pemerintah Iran, dan itu juga sudah ada otoritasnya, otoritas tentang Teluk Persia itu sudah diluncurkan oleh pemerintah Iran. Oke, kalau kita lihat sesuai dengan CG kita, pemakaman Ali Khamenei, kita melihat warga Iran bersatu di sana, begitu mencintai sosok pemimpin tertingginya di sana. Warga Iran menuntut balas dendam terhadap Trump. Bahkan Trump sendiri mengatakan, kami akan memberikan waktu 1 pekan. Nah, ini yang kemudian harus disikapi. Apa maksud dari pernyataan dari Donald Trump memberikan waktu 1 pekan dalam prosesi pemakaman? Setelah itu apa yang akan terjadi? Apakah benar akan ada potensi perdamaian di sana, Prof. Muradi, ataukah justru perang ini akan semakin berpotensi lebih masif? Saya nggak melihat peperangan akan lebih besar dan akan eskalatif ya. Walaupun kemudian misalnya terjadi saling balas, saya kira kita sudah prediksi 3-4 bulan yang lalu bahwa memang peperangan ini berbeda. Makanya yang disampaikan Bang Faisal soal dukungan rakyat Iran di proses terkait dengan misalnya melanjutkan perang,
saya kira peperangannya sudah berbeda, Bang. Berbeda peperangan hari ini, peperangannya bukan lagi peperangan apa namanya konvensional ya. Saya kira semua orang siap mati untuk misalnya katakanlah untuk negaranya. Hari ini orang dengan kemudian peperangan yang kita bisa lihat dalam 4 bulan terakhir menyatakan bahwa peperangannya tidak lagi menggunakan human sebagai entitas utama ya. Artinya beberapa hal yang saya kira penting buat kita garis bawahi bahwa kemudian dukungan Iran ini adalah masif. Saya kira tadi saya bilang ini ada bagian dari tradisi kultur, tradisi keagamaan Syiah yang memang mencintai mimpinya jauh lebih besar dibanding kita, katakan seperti itu. Jadi saya ingat sekali misalnya dulu wafatnya Imam Khomeini jauh lebih besar, kemudian juga ada Qasim Sulaiman juga sama. Artinya secara prinsip saya menangkap bahwa itu adalah bagian ekspresi saja. Nah, apa yang kemudian saya ingin catat bahwa kemudian tadi misalnya apakah ada eskalasi, saya melihatnya ini justru kemudian bagian dari tanda kutip ya TikToknya antara delegasi Iran, delegasi US dan juga kemudian tim tengah ada Qatar dan Pakistan di sini. Saya kira ini menjadi bagian penting yang dihormati oleh Trump. Saya kira bukan sesuatu yang luar biasa, hanya memang perlu digarisbawahi bahwa posisi ini itu tidak akan memberikan efek apapun kecuali bahwa ada titik kemenangan penting di Iran berkaitan dengan misalnya mereka mampu menyeret atau memaksa US dalam perundingan itu. Saya kira sesuatu yang luar biasa, itu sudah luar biasa banget. Apalagi misalnya kalau kemudian Iran ingin juga misalnya memastikan negosiasi terkait dengan reaktor nuklir dan sebagainya. Oke, jadi kalau untuk Selat Hormuz saya kira ya. Oke, jadi menurut Anda kalau dari sisi peperangan akan ada pergeseran. Nah, pergeserannya ini akan seperti apa menurut Anda dari kacamata Anda, Prof. Muradi? Ketika memang warga Iran pada saat ini lagi terhanyut begitu ya untuk meneriakan tuntutan balas dendam kepada Amerika Serikat dan juga Israel. Kalau dari kacamata Anda akan ada perubahan peperangan semacam apa yang akan terjadi setelah pemakaman dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei? Ya, jangan lupa pasca Ali Khamenei wafat itu kan ada faksi-faksi yang menguat ya, faksi konservatif yang saya kira menginginkan sampai Bang Faisal menginginkan peperangan berlanjut. Sementara faksi yang lebih reformis saya kira juga realistis. Sampai kapan kemudian Iran bisa kemudian menjaga ritme peperangan ini? Artinya memang secara prinsipil pergeserannya lebih kepada soal pergeseran mengarah kepada proses perdamaian dengan asumsi bahwa Iran akan mendapatkan apa yang menjadi 7 dan sampai 11 tuntutan yang kemudian menjadi bagian penting. Nah, ini mengerasnya ini di sini sebenarnya bukan untuk mengarah kepada peperangan yang lebih terbuka. Nah, artinya secara prinsipil pergeserannya akan lebih kepada pergeseran negosiasi yang alot ya untuk memastikan Iran punya daya tawar yang lebih besar. Saya kira jutaan massa yang di pemakaman Ali Khamenei itu ada bagian penting dari ekspresi kemenangan. Bukan sebaliknya, saya kira ekspresi kemenangan. Kenapa? Karena ketika kemudian didorong lebih jauh, maka posisi Iran itu tidak dalam posisi yang cukup, misalnya katakanlah saya misalnya peperangan yang lebih terbuka. Karena peperangan lebih terbuka juga kemudian secara prinsipil Amerika Serikat tidak dalam posisi yang siap secara dalam negeri, di dalam negeri. Artinya apa? Ada yang penting buat Iran adalah memastikan 3 hal. Yang pertama adalah dia harus memastikan bahwa kemudian aset mereka tidak ada beban lagi. Yang kedua, dia harus memastikan bahwa reaktor pengayaan nuklir itu kemudian tidak menjadi isu utama. Nah, yang ketiga saya kira menarik adalah bagaimana kemudian mereka bisa mengelola bersama, bukan memajaki ya, saya mengelola bersama Selat Hormuz. Kenapa? Karena kalau ini kemudian diarahkan seperti yang diinginkan oleh publik Iran, maka saya kira backfire, orang kemudian akan menjadi tidak lagi mendukung Iran secara entitas ya. Mereka akan menganggap bahwa ujung perang ini adalah soal keuangan dan sebagainya, yang pada akhirnya membuat Iran tidak lagi punya sokongan publik di internasional. Saya kira orang macam saya, Bang Faisal dan banyak warga muslim dunia gitu kan lah, itu bersimpati ke Iran. Tapi kalau dengan modal misalnya memajak itu, saya kira menjadi salah satu yang penting buat kita untuk kemudian mereka akan menjadi backfire kalau dilakukan. Kalau dari perspektif Bung Faisal sendiri seperti apa kalau menurut Prof. Muradi akan ada pergeseran lebih alot dalam hal proses negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran pasca pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khamenei? Ya, kalau saya lihat dari pendapat Trump bahwa dia memberikan waktu libur seminggu, artinya ada potensi dari Amerika maupun Israel untuk mencoba terus melanggar, sebenarnya sudah dari awal melanggar nota kesepahaman ya
ketika Amerika tidak bisa menjamin Israel tuh mundur dari Lebanon, itu sudah pelanggaran. Jadi saya rasa bagi rakyat Iran sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap Amerika. Seperti pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi waktu pertemuan tidak langsung di Islamabad April lalu. Kemudian juga potensi perang skala terbatas atau pertempuran bisa terjadi di Selat Hormuz. Karena hari ini tadi seperti saya sampaikan, ada serangan dilakukan Garda Revolusi Islam Iran terhadap kapal supertanker yang melintasi jalur alternatif dekat perairan Oman, lepas pantainya Oman. Itu adalah jalur alternatif yang didesain dan disetujui juga oleh Amerika Serikat untuk melawan jalur yang ditentukan oleh Garda Revolusi Islam Iran, yakni jalur yang dekat lepas pantainya Iran. Jadi saya kira potensi perang atau pertempuran antara Amerika dengan Iran atau Israel tetap terbuka setelah prosesi pemakaman, karena memang dari awal Amerika maupun Israel sudah tidak menepati nota kesepahaman, terutama yang nomor 1, yaitu jaminan atau penghentian perang di semua front termasuk di Lebanon. Oke, termasuk juga soal ini, kita bergeser ke pemikiran lain soal Mujtaba yang kabarnya tidak hadir dalam pemakaman ayahanda yakni Ayatullah Ali Khamenei. Termasuk juga apakah bisa digambarkan bagaimana Iran selanjutnya tanpa Ali Khamenei seperti apa, Bung Faisal? Ya memang tidak hadirnya Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi baru, pengganti ayahnya itu karena alasan keamanan. Kita tahu prosesi pemakaman, mundurnya pemakaman dari jenazah Ali Khamenei juga masalah keamanan karena sedang perang, kemudian juga perlu persiapan besar prosesi penguburan dari pemimpin tertinggi negara. Terus kalau Mujtaba ini saya lihat ya itu masalah keamanan karena kita tahu baik Amerika maupun Israel, terutama Israel mengancam akan membunuh Mujtaba kalau dia terlihat di depan umum. Makanya Mujtaba memang sampai sekarang tidak muncul ke depan publik, tapi memang saya kira yang diharapkan rakyat Iran maupun para pejabatnya adalah bahwa Mujtaba akan memberikan rekaman video pernyataan bagaimana ungkapan duka dia terhadap meninggalnya ayahnya maupun keluarganya, karena di situ ada ibunya, kemudian juga di situ ada istrinya, kemudian ada putranya. Saya kira itu yang mungkin diharapkan oleh rakyat Iran, bahwa Mujtaba muncul melalui rekaman video untuk disampaikan kepada publik bagaimana Mujtaba menyikapi prosesi pemakaman ini, bagaimana Mujtaba menyikapi tuntutan para pelayat agar menyampaikan balas dendam dengan slogan bahwa bunuh Trump maupun bunuh Netanyahu. Ya itu yang ditunggu oleh rakyat Iran. Saya kira Mujtaba harus menyampaikannya melalui rekaman video yang bisa diputar kepada jutaan pelayat. Oke, dengan alasan keamanan Mujtaba Khamenei tidak menghadiri prosesi pemakaman dari ayahanda begitu, dan tentu Anda berharap akan ada rekaman video statement yang dilakukan oleh Mujtaba Khamenei terkait dengan pemakaman ayahanda, termasuk juga langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Iran setelah prosesi pemakaman. Nah, kalau Prof. Muradi sendiri bagaimana merespon soal ketidakhadiran dari Mujtaba Khamenei ini dengan alasan keamanan begitu ya? Bagaimana pula ketika nanti akan benar ada rekaman video yang akan dibuatkan dibuatkan oleh Mujtaba Khamenei soal proses pemakaman, termasuk juga langkah yang akan dilakukan oleh Iran selanjutnya? Ya, saya agak respon dulu Bang Faisal ya soal politik tadi. Politik itu ada dua muka, Bang. Muka depan dengan muka belakang. Nah, muka depan itu yang kemudian ditampilkan sebagai muka yang memang garang dan bisa kemudian melakukan negosiasi. Nah, muka belakang itu bisa menjamin entitas nasionalisme mereka. Itu yang saya kira perlu digarisbawahi. Jadi ketika kemudian terjadi di pemakaman ini, saya kira itu bagian dari politik muka belakang. Memang pada akhirnya pemimpin di Iran itu akan memastikan bahwa gelora semangat anti Israel, anti US dan anti siapapun yang kemudian tidak menyukai Iran itu menjadi hal yang penting. Dan saya kira itu menjadi salah satu amunisi bagi pemimpin mereka. Nah, yang jawaban yang menjawab Mbak Adisti, saya kira begini, salah satu yang kemudian menjadi dinamika penting adalah pada akhirnya memang Mujtaba harus muncul. Karena video itu kemudian pada akhirnya akan dianalisis, Bang. Yang apakah ini videonya benar dalam konteks benar atau dia hanya sebagai AI. Ini yang saya kira berkali-kali kita perlu kemudian memastikan bahwa untuk memastikan bahwa pemimpin Iran dalam konteks baik-baik saja itu adalah dengan tampil ke muka. Nah, apakah hanya mungkin 15 menit, 20 menit itu perkara lain, tapi pemimpin yang baik dalam konteks misalnya menjaga marwah semangat nasionalisme dan sebagainya ada di Iran adalah dia harus muncul. Nah, kemunculan itu penting. Nah, ini yang saya kira paling tidak bisa begini.
dalam berbagai acara misalnya kita sering mendengar misalnya Menlu Iran yang muncul. Nah saya kira ke depan pada akhirnya kita juga butuh misalnya memimpin Iran tertinggi juga muncul dalam posisi yang jauh lebih brave ya. Kenapa? Karena posisi sekarang itu buat saya itu hampir mendekati perdamaian. Di mana kemudian posisi mereka menjaga entitas masing-masing menjadi penting untuk dijaga. Entitas ke dalam tadi misalnya menjaga marwah semangat nasionalisme dan sebagainya. Entitas keluar adalah bahwa kemudian mereka menjaga marwah sebagai entitas negara yang lebih jauh lebih punya dignity yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena dengan dua itu yang saya kira kita akan memahami bahwa Iran sebagai entitas negara dia adalah posisi yang tough, baik pemimpinnya maupun kemudian maupun masyarakatnya. Oke, kalau melihat setelah prosesi pemakaman 9 Juli mendatang begitu, termasuk juga melihat kekuatan Iran maupun Amerika Serikat saat ini, Prof. Muradi, secara singkat lebih berpeluang kemana? Ke arah negosiasi perdamaiankah? Ataukah kemudian ada pergeseran, peperangan, perekonomian di sana atau seperti apa? Yang pasti akan ke negosiasi yang jauh lebih alot ya. Tapi begini, Iran maupun Amerika Serikat tidak dalam posisi yang siap untuk perang jangka panjang. Ya, masing-masing punya agenda politik ya. Jadi ya katakanlah dalam 2-3 bulan ke depan ada pemilu selah di Amerika Serikat, kemudian di Iran juga. Kemudian dia butuh konsolidasi setelah hampir 41 tahun di embargo. Nah yang kedua mungkin peperangan kecil akan terjadi misalnya di sekitar Timur Tengah, katakanlah Israel dengan Hamas Israel dengan Hezbollah dan sebagainya. Tapi itu pun akan terlokalisir. Jadi katakanlah saya mengambil optimisme bahwa ke depan akan terjadi negosiasi jauh lebih strategis. Katakanlah seperti itu. Jadi yang terakhir saya kira penting buat kita adalah pemakaman ini adalah bagian dari glorifikasi kemenangan Iran, bukan menolak ataupun melawan proses negosiasi. Saya kira saya menangkapnya adalah di glorifikasi bahwa mereka menang, mereka mampu memaksa Amerika Serikat duduk dalam perlindungan. Itu jauh lebih strategis ketimbang mengalahkan Amerika Serikat dalam peperangan sesungguhnya begitu. Oke, terakhir Bung Faisal, kalau dari kacamata Anda termasuk juga melihat bagaimana pengamatan Anda soal warga Iran seperti apa setelah 9 Juli mendatang? Kalau saya lihat dari pernyataan tertulis Khamenei ketika menyikapi disepakati nota kesepahaman setelah ditandatangani oleh Presiden Masoud Pezeshkian maupun Donald Trump, itu dia bilang saya punya pandangan berbeda. Karena buat Mujtaba isu nuklir tidak boleh lagi dibicarakan dan di nota kesepahaman ada isu nuklir. Jadi terus juga masalah Selat Hormuz, Mujtaba setuju dengan awal posisi Iran ketika menutup, kemudian juga karena sudah ada undang-undang yang disahkan akhir Maret lalu. Saya kira mungkin saja Mujtaba kecewa karena Amerika dari awal sudah melanggar, tidak bisa menjamin front di Lebanon atau memaksa Israel mundur menarik pasukannya di Lebanon. Saya kira bisa saja Mujtaba nantinya memveto nota kesepahaman ini. Karena memang sebagai kepala negara Mujtaba berhak menyatakan perang atau menyatakan damai ketika perang dengan negara lain. Oke, kita akan tunggu seperti apa prosesi pemakaman masih terus berlangsung sampai nanti pemakaman akan dilakukan rencananya pada 9 Juli mendatang. Kita harapkan setelah ini akan ada proses perdamaian atau negosiasi kesepakatan damai walaupun memang agak sedikit alot antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tentu kita berharap kedamaianlah yang akan terjadi setelah ini. Terima kasih pengamat Timur Tengah Bung Faisal Assegaf telah bergabung bersama kami dan juga Guru Besar Ilmu Politik Keamanan Universitas Pajajaran Profesor Muradi. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Disti, Pak Muradi. Terima kasih. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya petualangan mega bintang Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun di ajang pesta bola dunia berakhir